kembali lagi sama saya, Teddy. Nggak bosen kan? Saya lagi. Pokoknya jangan bosen ya. Tapi tetap aja informasi yang berbeda walaupun orangnya sama, oke? Nah, kali ini ada dua bintang tamu yang suka nemenin. Siapakah dia? Kita sambut semuanya. Halo. Masing-masing perkenalan dulu dong, satu-satu dari sini. Kakak silakan. Halo, nama aku Tama. Ya, hai, saya Edi. Tentunya kita dari Yayasan Intermedika ya. Intermedika. Kita bertiga dari Yayasan Intermedika. Oke, kita lanjut ke topik. Sekarang aku mau tanya dari Mas Edi dulu deh. Oke. Mas Edi, tadi aku udah jelasin ke teman-teman bahwa ada program yang namanya Nemenin. Nemenin itu seperti apa sih, Mas Edi? Apa Nemenin gitu? ya, tanda kutip ya. Jadi Nemenin itu sendiri adalah kegiatan pendampingan dari Yayasan Intermedika bersama teman-teman. Itu adalah kegiatan badis. Nah, badis sendiri itu kan artinya nemenin ya. Tadi yang pakai tanda kutip ya. Iya. Seperti itu. Oh, jadi nemenin itu adalah badis, teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau tanya, Mas Edi, kira-kira kegiatan badis itu ngapain aja sih? Iya, jadi badis sendiri itu adalah program pendampingan untuk teman-teman yang positif HIV, tapi biasanya mereka itu sudah masuk di fase AIDS. Fase AIDS. Iya, artinya ketika dia sudah masuk di fase AIDS, itu kan sudah muncul banyak gejala itu. Akibatnya mereka itu kan susah beraktivitas. Ya pasti misalkan dia sudah tidak bisa berjalan, butuh kan yang namanya teman. Nah, disitulah tugas kita untuk ngebadisin mereka. Ini nih yang jagonya badis. Oh, ini dia. Iya. Berarti bisa diistilahkan bahwa badis itu adalah teman-teman, maksudnya orang-orang yang terkena HIV, yang baru tahu HIV/AIDS-nya tapi telat gitu ya. Iya, jadi biasanya mereka itu yang kita dampingin ya, karena mereka kan lebih mereka yang tidak bisa melakukan aktivitas, jadi mereka tahu status itu sudah di fase AIDS. Berarti udah telat, udah banyak penyakit-penyakit yang masuk ke dalam Ya, tubuhnya biasanya gitu ya. seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita mau menanyakan tentang pengalaman mereka berdua ya. Kakak sharing dong Ya. masalah badis itu sendiri. Oke, kalau untuk masalah pengalaman di lapangan ya, ini nih jagonya dia. Oh, kata Iya, dia paling jago itu ketika dia melayani teman-teman, menemani ya teman-teman yang memang sedang dibadisin di layanan kesehatan nih. Oh. Ya, kamu dong cerita Jadi dong. kayak aku masalahnya. bantu mereka untuk pengobatan, ambil obat, Iya. terus Itu pas di layanan ya Iya, pastinya pas di ya. layanan. Terus misalkan dia, Kak, aku harus minum obat jam berapa? Jadi aku harus merhatikan jam minum obatnya mereka. Mengingatkan berarti. Iya, Mengingatkan. termasuk dia itu seringkali pasien-pasien biasanya itu kan dia sudah di fase AIDS kan kesulitan yang namanya berjalan ya. Iya. Ini sering dia Jadi- dorong di kursi roda. Iya, jadi paling sulit kan pada saat aku itu. aku pernah dan memang kebetulan pasien tersebut itu dia nggak bisa jalan sama sekali, Kak. Jadi mau nggak mau ya aku yang dorong kursi roda. Sampai segitunya ya. Iya. Sampai mandiin juga pernah? Mandiin pernah? Nyuapin makan? Pernah. Tuh kan itu Hebat. Itu badis, ya, Kak. itu Hebat. tugas-tugas dari badis itu. Oh, tugasnya sebagai badis. Iya. Ya ampun, aku bangga sama kalian. Siapa yang takkan bangga punya istri jelita. Nah, yang tadi itu kan di layanan. Sekarang kita tanyakan lagi di luar layanan. Kayak mungkin di rumahnya kata Mak misalkan. Itu ada nggak sih ngebadisin juga? Itu harus ya, Kak, kalau di rumah ya. Karena kan satu, mereka itu kan aktivitasnya itu terbatas. Jadi mau nggak mau ya kita harus nemenin juga di rumah itu. Harus temenin juga. Iya. Karena kan dia nggak bisa berkegiatan ya Iya. karena sakitnya itu. Jadi harus temenin. Iya. Biasanya kalau di dalam rumah itu kata Mak sendiri atau ada temennya juga? Jadi kalau di Yayasan Intermedika itu kita punya tim badis sendiri. Tim badis sendiri. Iya, Jadi jadi ada jadwalnya, Kak. oh, biasanya kalau dalam satu pasien itu di rumah berapa orang? Satu orang satu. Satu orang satu. Iya. Oh. Mas Edi, kenapa sih pasien harus dibadisin di rumah? Iya. Jadi biasanya kan untuk perawatan itu kan tidak selalu di layanan kesehatan. Kadang mereka juga butuh perawatan di rumah mereka sendiri, rawat jalan lah ibaratnya. Cuma kan kendalanya seringkali orang itu dia tidak memiliki keluarga, tidak memiliki rekan, terutama di Jakarta mungkin anak perantauan. Nah,
di situ mereka itu sering membutuhkan peran badis itu sendiri gitu loh. Jadi karena mereka tidak punya, Iya. punya keluarga, anak kos ya lebih seringnya ya Iya, anak kos. Tama. Jadi kita satu tim kan, kita nggak cuma Tama sendiri, Nggak, aku tapi kita sendiri sebenarnya kayaknya ada satu tim yang memang kita bagi untuk dia menjaga, menemani yang membutuhkan itu. Nah, itu tuh untuk ngebadisin itu ada biayanya nggak sih? Atau emang sukarela aja gitu? Karena teman-teman ini kan kerjanya memang harus seperti itu, Iya. harus nemenin sukarela atau memang ada budgetnya sendiri? Nah, lu sukarela nggak? Oh iya dong, harus. Tuh, berarti ya sukarela memang kita gitu iya. ya. Biasanya itu kan juga teman-teman yang butuh dibadisin itu ya namanya dia juga lagi sakit, dia mungkin nggak bisa kerja juga. Iya. Ya sudah lah ya, kita namanya juga Jadi kita- membantu kan sosial. Atau mau dibadisin? Nggak Nggak usah, usah, makasih. sama aku, sama aku. Nggak, makasih. Nah, untuk teman-teman yang masih sehat mau dibadisin sama saya, boleh. Jadi Saya maunya yang sedia. sehat ya, yang Iya pasti dong, ya. yang sehat. Saya akan rawat dengan Tapi gratis kan, manja. Kak? Hah? Gratis kan? Gratis, gue yang bayar ke lu. Nah, itu dia guys. Sekarang untuk penutup perjumpaan kita, aku pengen tanya nih ya, pesan-pesan dari Mas Edi ada nggak sih yang mau disampaikan? Iya, yang pastinya kalau saya sendiri untuk pesan-pesan kepada teman-teman ya, kita sih nggak kepengen ya sampai akhirnya kita dibadisin gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman semua ketahui status lebih dini. Jangan menunggu bergejala hingga akhirnya masuk di fase AIDS yang kita sudah tidak melakukan apa-apa sampai akhirnya menghubungi tuh tim kita, Yes. tim badis. Ya, Iya, itu sih. sampai. Yang penting tahu lebih dini statusnya. Gitu. Kalau kita tahu berisiko, segera ketahui, jangan sampai muncul gejala baru, aduh, aku udah muncul gejala, udah nggak sanggup apa-apa, baru dia melakukan Iya. tes. Itu. Nah, sekarang kata Mas sendiri pesannya apa buat teman-teman? Kalau pesan aku itu cukup simpel ya Kak. Intinya itu satu, minum obatnya itu harus teratur. Teratur. Pola hidup sehat itu sangat penting. Penting banget. Iya. Apalagi dalam kondisi pandemi Iya, COVID-19 ini benar. ya. Terus ya pasti jangan manja ya kalau didampingin Oh, ya. jangan aneh-aneh. Yang pasti. Heboh banget kan pembicaraan kali ini dengan bintang tamu yang sudah pada pakarnya sekalian, oke? Oke teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, bye-bye! Bye.